Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yuniastin Pratiwi. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pemikiran Ki Hajar Dewantara telah terserap dalam kerangka pemikiran sebagai titik keberhasilan pendidikan secara nasional. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa filosofi tentang pendidikan adalah perubahan. Perubahan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki 3 kerangka. Yang pertama yaitu kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kerangka yang kedua yaitu prinsip perubahan yang mengandung asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kerangka perubahan yang ketiga adalah budi pekerti. Kerangka perubahan yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kerangka perubahan yang kedua adalah prinsip perubahan yang mengandung asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas adalah melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Tidak boleh lupa akan akar budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Artinya, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Kerangka perubahan yang ketiga adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau sering disebut juga dengan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Contohnya, sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula dengan bahagia. Eksplorasi konsep yang kedua adalah bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah secara praktik pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran belum mampu secara utuh dan konsisten hidup dalam masyarakat pendidikan nasional, sehingga pendidikan hari ini belum memberikan tuntunan pencapaian kodrat diri anak dan kebahagiaan dalam proses belajar. Sekolah dan pendidik harus berbenah agar mampu menjadi wadah tumbuhnya kodrat diri para peserta didik secara optimal. Dalam pembelajaran modul 1.1 ini, saya berekspektasi akan bisa menerapkan dengan optimal pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengajaran keseharian di sekolah, sehingga bisa membantu menuntun anak mencapai dan menguatkan kodratnya.
Sebagai pembelajar atau guru, saya telah menerapkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Contoh kegiatan tersebut yang sesuai dengan kodrat keadaan yaitu penggunaan IT, memberi makan hewan, merawat hewan, mengolah makanan, menangkap ikan, melepaskan ikan di sungai, dan menanam di kebun. Di sekolah juga diterapkan beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam budi pekerti. Contohnya adalah sholat berjamaah, kegiatan Jumat bersih, kegiatan Jumat berbagi, sosialisasi dari Puskesmas tentang kesehatan anak, pembiasaan 5S, dan sosialisasi dari pihak kepolisian tentang kenakalan pada anak. Sebagai seorang pembelajar, saya tentu tidak akan segan untuk mengupgrade ilmu, pengetahuan, dan pengalaman saya sebagai sarana untuk mengembangkan diri saya. Beberapa contoh kegiatan yang saya ikuti dalam sarana untuk mengembangkan diri yaitu kegiatan KKG, BIMTEK, serta monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang saya ambil dalam pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.